Ya sekali lagi memang peringkat 2 masih diperebutkan oleh Arema Indonesia, Persija Jakarta dan juga Semen Padang. Di mana Arema Indonesia meraih poin 46, Persija Jakarta 45 dan Semen Padang 43. Dan saat ini Semen Padang unggul 1-0 atas Persiba Balikpapan melalui gol dari Yu Yunko, menjadi persaingan yang sangat ketat di posisi 2 ini. Kembali kita saksikan dan sebuah peluang bagi Persija Jakarta. Ya, terlebih dulu wasit tadi Najamuddin meniup peluitnya. Telah terjadi sesuatu. Ya, sebenarnya memang belum ada pelanggaran out, namun tidak jelas tadi peluit yang ditiup oleh Najamuddin aspiran. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim di babak kedua ini. Eric Bayemi. Nah, bebas. Ismet Sofyan. Kembali Gustavo Fabian Lopez. Kita saksikan bagaimana Abrizal merebut bola. Kali ini kepada Olivier Makor. Kembali kepada Eric Bayemi. Ismet Sofyan. Mustafiz Fahrudin yang bertemu dengan dua pemain kolega ya di tim nasional Singapura, yaitu Precious Emojeraye dan juga Agu Kasmir, sesama pemain naturalisasi di tim nasional Singapura. Leo Saputra, Tony Sucipto, Bambang Pamungkas. Penampilan dari Bambang Pamungkas yang masih menjadi top skor sementara bagi Persija Jakarta dengan 12 gol ya. Ya, agak sulit bagi BP memang apabila one on one dengan Karis Yulianto dan juga Fabiano, yang terlihat memang kelihatannya kedua pemain ini sudah mengetahui bagaimana cara permainan dari BP. Apalagi Karis juga pernah bermain bersama dengan BP di Persija. Ya, skor sementara adalah Semen Padang dengan Persiba Balikpapan menjadi 1-1. Di mana gol dicetak oleh Khairul Amri bagi Persiba Balikpapan. Bambang Pamungkas kembali kepada Olivier Makor. Greg Nokolo yang bermain sekarang di sebelah kanan. Masih Greg Nokolo. Berikan bola kepada Ismet Sofyan. Masih ada Zainal Ihwan. Kembali Gustavo Fabian Lopez. Berikan kepada Mustafiz Fahrudin. Cukup tenang memang penampilan dari Persela Lamongan. Gede Sukadana. Mustafiz Fahrudin kembali lagi kepada Gustavo Fabian Lopez. Precious Emojeraye kali ini. Serangan berikutnya dari Greg Nokolo bagi Persija Jakarta. Masih Greg Nokolo. Kepada Agu Kasmir. Peluang kali Bambang Pamungkas gagal menyambar bola yang diberikan oleh Agu Kasmir. Iya, satu peluang terbaik untuk BP. Bagaimana triangle atau pemain-pemain penyerang yang punya kualitas sangat baik di Persija diawali oleh Greg, memberikan umpan daerah, dan di sini kita lihat bagaimana crossing menyilang dari Agu Kasmir yang sangat-sangat baik sekali, namun sedikit terlambat BP untuk memotongnya tadi. Laju bola memang yang sedikit kencang, membuat BP agak sedikit terlambat. Dan kita lihat di sini bagaimana Fabiano memberikan semangat bagi rekan-rekannya atas apa yang telah terjadi tadi. Tentunya sangat membahayakan bila kerap terjadi hal seperti ini. Kembali Mustafiz Fahrudin.
Depan ke dalam kali ini, Leo Saputra. Pada Tony Sucipto. Cukup baik Tony Sucipto kali ini, umpan mendatar. Langsung saja bola disapu tadi oleh Fabiano Rosa Beltram. Ya cukup dingin sekali kita lihat Fabiano untuk menjaga daerah pertahanannya. Tidak pernah mengambil resiko dengan bermain atau berlama-lama dengan bola. Lagi Agu Kasbir, Leo Saputra. Gustavo Fabian Lopez. Kita lihat langsung berikan bola kepada Ridwan Barkawi. Meninggalkan lapangan permainan. Ya sayang sekali akurasi passing dari Gustavo Lopez keluar dari lapangan. Belum ada perubahan strategi dari Coach Subangkit. Belum ada inisiatif untuk menambah satu penyerang, satu striker yaitu Zulham Zamrun untuk menemani Barkawi sebagai striker. Ya, kita lihat bagaimana permainan 1-2. Sedikit salah pengertian antara BP dan juga Sucipto. M. Nasuha masih berada di bench. Dan juga Amar Zuki tadi. Kita lihat Eric Bayemi. Olivia Mako. Bambang Pamungkas, percobaan dari Bambang Pamungkas yang membentur bistar gawang. Sebuah tendangan dari Bambang Pamungkas. Iya, satu tendangan yang sangat-sangat berkelas dan sangat keras dari BP dari jarak yang begitu jauh. Kita lihat di sini BP dengan satu sentuhan dan keras sekali mengarah ke tiang jauh, namun sayang sekali masih membentur gawang dari IKP. Satu peluang terbaik dari syuting dari jarak yang sangat jauh dari BP, namun masih dimentahkan oleh tiang gawang IKP. Ya, percobaan seperti inilah yang memang jarang terlihat dari Bambang Pamungkas dalam beberapa partai terakhir. Betul. Padahal BP memang mempunyai akurasi tendangan dari luar kotak penalti yang sangat baik. Greg Nokolo. Dedi Indra. Ada sebuah rotasi tampaknya dilakukan oleh pelatih Rahmat Darmawan melihat bagaimana Greg Nokolo tampaknya sedikit sulit menembus dari sebelah kiri pertahanan atau juga sebelah kanan pertahanan Persela Lamongan. Betul sekali Indra. Dia berpindah di sektor permainan atau di back kiri dari Persela, di mana di Indra yang memang kadang-kala bermain selalu mengambil sekali atau melakukan sliding langsung, dan ini mungkin satu kesempatan yang akan dicuri oleh Greg Nokolo, di mana pada saat dia bermain di sektor atau di pertahanan sebelah kanan dari Persela, seperti Jenal Ikhwan dan juga pemain-pemain lapisnya seperti Fabiano pun sudah bisa membaca pergerakan dari Greg, sehingga sangat sulit bagi Greg untuk memberikan kontribusi. Precious Mojorai maju kali ini sepak pojok. Ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana Zainal Ikhwan Ya, kita akan lihat apa yang terjadi tadi. Ada dua pemain yang terjatuh dari tim Persija. Ya, sini Eric Bayemi. Ada gangguan memang tadi dari Mustafik Fahrudin, namun Najamuddin Aspiran tidak menganggapnya suatu pelanggaran. kembali Mustafik Fahrudin. Dengan gawang kali ini bagi Persija Jakarta.
pelanggaran tadi, Precious. Ya, masih dalam tempo yang hampir sama seperti babak pertama tadi. Di sini kita lihat set piece kembali menguntungkan tim tuan rumah, di mana mereka memang mempunyai algojo-algojo seperti Gustavo Lopez dan juga Fabiano. Kali ini adalah Fabiano Rosa Beltram. Oh. Ya, sangat keras memang tenang dari Fabiano, namun kali ini tidak mengarah ke gawang dari Hendro Kartiko. Pemain yang sudah cukup lama bermain untuk Persela Lamongan dan terus dipercaya sebagai kapten tim. Tentunya menjadi pujian juga bagi masyarakat Lamongan. Boleh dibilang menjadi salah satu ikon bagi tim Persela Lamongan, Fabiano Rosa Beltram. Kembali Igede Sukadana, kali ini kepada Mustafiz Fahrudin. Hendro Siswanto berusaha mengejar bola. Rebut tadi bola oleh Tony Sucipto. Oh, Rebutan bola tadi dari Fabiano Rosa Beltram. Dan juga Bambang Pamungkas. ya kembali kita di sini Bambang melakukan protes pada wasit Najamuddin Aspiran yang memang kita lihat beberapa kali salah mengambil keputusan. Oh iya, ada dorongan dari belakang dan juga memang kita lihat bagian tangan. Oh, cukup keras tadi berbenturan kepala belakang BP dan juga Fabiano. Kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas. Pemain terbaik Liga Indonesia 2001. Komang Putra kali ini. Kembali Karis Julianto. Igede Sukadana. Mustafiz Fahrudin. Gustavo Fabian Lopez. Oh, Direbut bola tadi oleh Amrizal. oh. Ya, kita kembali lihat di sini bagaimana wasit yang diperbuat oleh pemain Persija melakukan protes. Lagi-lagi kita lihat keputusan yang dianggap sedikit kontroversial bagi tim Persija. Kita lihat bagaimana rebutan bola antara Tony Sucipto dan juga Ridwan Barkawi. Menurut wasit Najamuddin Aspiran adalah sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Tony Sucipto terhadap Ridwan Barkawi. Ya, memang agak sedikit sulit untuk melihat yang kita lihat tadi. Memang Tony Sucipto melakukan tendangan di bagian bawah kaki daripada Ridwan Barkawi. Namun protes dari anak Persija menyatakan bahwa Barkawi yang melakukan pelanggaran. Harus ditanduk luar lapangan Tony Sucipto. Sebelumnya bermain untuk Sriwijaya FC dan juga Persija Tim. Kali ini adalah kembali Gustavo Fabian Lopez dan juga Fabiano Rosa Beltram. Dua pemain asing dari kubu Persela Lamongan. Berjarak lurus dengan gawang dari Hendro Kartiko. Musim ini Persija Jakarta mengalami kekalahan terbesar adalah 1-4 ketika mereka kalah dari Persija Jepara dalam partai tandang. Kita saksikan Gustavo Fabian Lopez.
untuk kali ini kita lihat tendangan dari Gustavo Lopez tidak mengarah ke gawang. Masih agak sedikit tinggi di gawang dari Hendro Kartiko. Keputusan yang sedikit dianggap kontroversial bagi tim Persija, sedikit merusak konsentrasi anak Persija untuk bermain kelihatannya. Di mana mereka agak sedikit terfokus dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Persela. Ridwan Barkawi. Kembali pemotongan bola yang sangat baik dilakukan tadi oleh Komang Putra. Iya, lagi-lagi pelanggaran dari Ismail Safian tadi terhadap Jimmy Suparno. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Persija di daerah. Ya, kita lihat di sini Coach RD langsung menyiapkan Emil Ham seperti kita bahas tadi pada saat jeda Rendra. Memang Emil Ham diharapkan bisa membuat satu perubahan bagi tim Persija. Tampaknya tertahan juga pelatih Rahmat Darmawan untuk bisa menurunkan M. Ilham untuk menambah daya gempur dari Persija Jakarta. Dan kita lihat kembali diamankan oleh Hendro Kartiko. Ismail Sofyan berikan bola kepada Olivier Makor. Masih Olivier Makor. Kita lihat Olivier Makor maksudnya tadi kepada pergerakan yang dilakukan oleh Greg Nokolo. Dan Fabiano Rosa Beltram kepada Mustafiz Fahrudin dan juga Gustavo Fabian Lopez. Menuju kepada Hendro Siswanto. Ya, akan ada dua kemungkinan yang lakukan. Mungkin akan menggantikan Amrizal yang sudah mendapatkan kartu kuning dengan kembali menaruh. Ya, kita di sini justru Tony Skriptola yang ditarik. Maka komposisi di tengah tetap. Erik Bayemi tetap bermain di sektor tengah bersama Makor. Ilham berikan kepada Greg Nokolo. Ya, ada handball tadi dari Fabiano. Walaupun memang dia sedikit agak ada pressure dorongan dari Greg. Ya, memang ada dorongan dari Greg, namun memang Fabiano pun menyentuh bola dengan tangannya. Kesempatan bagi Persija Jakarta. Kita lihat siapakah yang mengambil tendangan bebas kali ini. Kita lihat di sini tiga pemain berdiskusi di mana Makor, sementara skor Semen Padang unggul 2-1 atas Persiba. Ya, Semen Padang kembali unggul 2-1 atas Persiba Balikpapan. Dan Bambang Pamungkas dan juga Olivia Makor tampak berdiskusi. Sebuah tendangan yang masih berada di atas mistar dari Komang Putra. Ya, lagi-lagi dari kedua tim mempunyai peluang sebenarnya dari bola-bola set piece. Namun sayang
Kita lihat bagaimana kekecewaan dari Coach RD. Nah, masih sedikit sulit walaupun mempunyai peluang dari bola-bola mati. Belum adanya Algojo yang bisa berhasil untuk mencetak gol dari bola-bola set piece. Kembali kita lihat kali ini M. Ilham. Dimainkan oleh Gede Sukadana, masih M. Ilham. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kembali ke dalam Dedi Indra. Olivia Makor. Kembali ke dalam untuk Persija Jakarta. Persela Lamongan sendiri pun juga masih menyimpan 3 kali pertandingan. Mereka masih akan menjadi tuan rumah untuk menghadapi PSS Pekanbaru dan juga ketika menjadi tamu dari Persib Bandung dan juga Sriwijaya FC. Amrizal. Agu Kasmir. Ya, sangat sulit kita lihat bagaimana terupas yang dilakukan oleh anak Persija selalu membentur daerah pertahanan dari Persela yang sejauh ini bermain sangat-sangat baik, di mana Karis dan juga Fabiano selalu berkonsentrasi penuh. Ridwan Barkawi. Oh, Kita lihat bagaimana Ridwan Barkawi dilanggar oleh Precious Ewojerai. Gustavo Javier Lopez kembali yang mengambil tendangan bebas. Kita akan lihat kali ini mengarah ke gawang. Lagi-lagi bola langsung ditinju saja tadi oleh Hendro Kartiko. iya, satu akurasi tendangan yang sangat baik. Langsung mengarah ke gawang dari Hendro Kartiko. Yang lagi-lagi Hendro masih bisa memuntahkan tendangan dari Gustavo Lopez tadi. Zeral Ihwan. Ya, Persela Lamongan memang berhasil membina bibit-bibit mudanya dalam sepak bola Indonesia dan hal itu ditujukannya ketika mereka mampu menjadi juara Indonesia Super League U21 musim ini. Di mana di final mereka menaklukkan Persiwa Wamena. Dan juga ada satu pemain dari Persela U21 yang sudah bermain di tim senior saat ini, yaitu Aris Alfiansyah. Yang sampai saat ini juga masih berada di bangku cadangan, belum diturunkan oleh pelatih Subangkit. Ya, memang pertandingan masih begitu ketat. Dengan pertahanannya juga masih rapi dari kedua tim. Tentunya juga akan sangat riskan di menit-menit akhir nanti. Mengingat pada saat juga Persela bermain melawan Arema. Permainan yang sangat ketat dari kedua tim. Akhirnya juga bisa menghasilkan gol di menit akhir bagi tim Arema. Di mana sebenarnya Persela pun bermain cukup baik. Masih banyak waktu bagi kedua tim.
Oh, Pelanggaran. ya. Iya, ada tarikan tadi dari Karis terhadap Agu Kasmir. Ismet Sofyan kali ini. Kembali Ismet Sofyan. Oh, Peluang yang didapatkan oleh Persija Jakarta. 3 pemainnya gagal menyundul bola yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan. lagi-lagi hilang peluang dari set piece yang dilakukan oleh Ismet. Ya, usaha Precious melakukan heading tidak mengenai bola, sehingga Bambang tadi memang sudah kehilangan posisi. Wasit Najamuddin Asmiran. Lagi-lagi pelanggaran demi pelanggaran yang tidak terlalu jelas. Ya. Dan kita lihat lagi bagaimana seorang Hendro Kartiko berapa kali melakukan penyelamatan, dan Gustavo Fabian Lopez lah menjadi musuh terbesar bagi seorang Hendro Kartiko. Kita lihat memang kemampuan eksekusi bola-bola mati yang begitu baik dari Gustavo Lopez. Kita lihat mengarah ke tiang dan masih mampu ditepis oleh Hendro. Emilham kali ini masih ada Hendro Siswanto. Kita lihat kecepatan dari Emilham dalam melakukan dribbling bola. Memindahkan bola kali ini kepada Greg Ndokolo. Masih Greg Ndokolo. Berusaha melewati Zainal Ihwan. Masih Greg Ndokolo dan dua umpan tarik dari Greg Ndokolo. Tidak ada pemain Persija Jakarta yang mampu menyambut umpan tersebut. Ya, satu serangan balik sangat baik sebenarnya, namun kita lihat bagaimana passing dari Greg tadi berada di belakang rekan-rekan yang sudah lebih dulu masuk dari kotak penalti, sehingga hilanglah kembali peluang dari counter attack tadi. Igede Sukadana, Mustafiz Fahrudin, Erik Bayemi, Leo Saputra, Ismet Sofyan, M. Ilham, sepak pojok kali bagi Persija Jakarta, Jibi Suparno. Di pertandingan ini memang tidak terlalu terlihat aktivitasnya dalam melakukan tekanan dan juga menyisir sektor sayap. Ismet Sofyan kali ini lagi-lagi mudah bagi Iko Bang Putra. Ya, kita lihat hampir seluruh pemain yang bertubuh tinggi dan Persija masuk ke kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang bisa menyambut bola tadi yang begitu gampang dimentahkan oleh IKP. Agak sedikit terburu-buru sekarang kedua tim bermain, terlalu banyak seringnya kehilangan bola. Ya, lagi-lagi tidak ada satu tim yang terlalu dominan di babak kedua ini untuk menguasai bola lebih lama. Kita lihat memang miskomunikasi, mispassing sering terjadi.
Zainal Ikhwan meninggalkan posnya kali ini membantu penyerangan. Igede Sukadana bagi Persela Lamongan. Masih Zainal Ikhwan. Oh, tidak berhasil digapai tadi oleh Jimmy Suparno. Ismet Sofyan, M. Ilham. Bambang Pamungkas. Oh. Ya. Pergantian pemain dari Persela Lamongan keluar nomor punggung 44. Masuk Ya, Igede Sukadana tampaknya ditarik keluar dan digantikan oleh seorang Zulham Zamrun, pemain yang memiliki kecepatan dan juga sering bergerak liar di daerah pertahanan lawan. Ya, tentunya dengan dimasukkannya Zulham Zamrun membuat Persela sekarang bermain dengan dua striker. Kita tahu Zulham juga punya kecepatan yang sangat baik, tentunya akan lebih merepotkan daerah pertahanan dari Persija. Dan ini satu juga pelanggaran yang sedikit kontroversial juga, Rendra, sebenarnya menurut saya, di mana tadi memang Fabiano murni sekali itu bersih untuk melakukan tackling terhadap bola. Namun kembali wasit Najamuddin menganggap ini satu pelanggaran. Kedua tim sebenarnya hampir sama, dirugikan oleh wasit. Tendangan bebas tampaknya adalah akan menjadi jatah dari kapten tim Bambang Pamungkas. Bisa mengeksekusi tendangan bebas ini. Kita saksikan kali adalah Bambang Pamungkas. Masih mengenai pagar. Pelanggaran dari Olivier Makor. Kembali kita saksikan kali ini serangan dari Persija Jakarta melalui Greg Nokolo yang bermain di sektor sebelah kiri setelah masuknya seorang M. Ilham. Tanpa kompromi dan tidak mau mengambil resiko, langsung membuang bola Jimmy Suparno atau juga Zainal Ikhwan. Masih Greg Nokolo. Oh. Pelanggaran. Ya, sekarang cukup berbalik. Kita lihat wasit menganggap handsball justru pada diri Ridwan Barkowi. Bambang Pamungkas. Oh. Ya, lagi-lagi usaha dari BP tadi tidak begitu berhasil, ingin melakukan chipping, dan kita di sini Aliudin disiapkan. Apakah akan masuk menggantikan Bambang Pamungkas? Aliudin juga yang sudah hampir lama sekali tidak mencetak gol. Langsung dihalau oleh Fabiano Rosa Beltram.
Rizal dengan Ismet Sofyan. Kita lihat kalian Zulham Zamrun kepada Ridwan Barkawi dan berhasil direbut tadi oleh Leo Saputra. Ya, hampir saja kesalahan dilakukan oleh Amrizal tadi. Bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Sehingga Zulham Zamrun tadi bisa untuk merebut bola. Agung Kasmir. Olivier Makor. Oh, Pergantian pemain dari Persija Jakarta. Ya, pergantian kembali kali ini dari kubu Persija Jakarta. 15 Ali. Tampaknya memasukkan penyerang berikutnya bagi tim Persija Jakarta, Aliudin. ya, dan katanya Makor lah yang diganti. Atau Bambang. Ya, Bambang Pamungkas yang diganti, betul sekali. Bang Pamungkas digantikan oleh Aliudin. Penampilan dari Bang Pamungkas, pemilik 12 gol bagi Persija Jakarta musim ini. Dan terakhir kali Bang Pamungkas mencetak gol adalah ketika bermain imbang 3-3 dengan Sriwijaya FC. Setelah sebelumnya selalu mencetak gol dalam 4 pertandingan, termasuk ketika Persija Jakarta unggul 4-1 atas Botang FC, dan juga ketika unggul 7-2 atas Persisam Putra Samarinda, dan juga ketika mengalami kekalahan 1-2 dari Arema Indonesia. Pergantian pemain dari Persela Lamongan. Keluar nomor punggung 32. Masuk nomor punggung 7 Aris Alfian. Ya, kita lihat bagaimana Aris Alfiansyah masuk menggantikan Ridwan Barkawi. Inilah dia penyerang muda dari tim Persela Lamongan yang memiliki kecepatan dan juga jebolan dari Persela U21. Ya, satu kepercayaan dari Coach Bangkit terhadap pemain muda ini patut diberikan acungan jempol Rendra, karena kita lihat Ridwan Barkawi sudah bermain cukup baik di pertandingan hari ini, namun memang terlihat sedikit sudah mulai kehabisan tenaga. Sementara memasuki menit-menit akhir, tentunya menit-menit yang sangat-sangat riskan konsentrasi. Tim yang bisa mencetak gol bisa dipastikan adalah tim yang akan mendapatkan poin 3 apabila berhasil mencetak gol di menit akhir ini. Ya, jika melihat pertandingan yang lainnya, Semen Padang unggul saat ini 2-1 atas Persiba Balikpapan. Membuat poin dari Semen Padang sementara ini adalah 46, sama dengan Arema Indonesia. Dan Arema Indonesia masih tetap berada di peringkat 2 karena memang unggul dalam agregat, yaitu plus 17. Sementara Persija Jakarta apabila mampu bermain imbang di pertandingan sore hari ini atau malam hari ini juga akan mendapatkan poin 46. Dan juga akan menggeser Arema Indonesia karena dari segi agregat Persija Jakarta yaitu plus 20. Tetapi dengan poin yang sama dan akan menjadikan sisa pertandingan akan menjadi partai krusial bagi setiap tim. Lebar ke dalam kali ini. Lagi bola langsung diamankan. Itu masuk ke daerah pertahanan dari Persela Lamongan oleh Karis Yulianto. Iya, tentunya juga Persela juga tidak mau mengulangi kesalahan yang sama Rendra pada saat bermain melawan Arema. Mereka colongan di menit akhir, tentunya harus lebih konsentrasi. Balik Greg Dokolo, Agu Kasmir. Diamankan tadi oleh Dedi Indra. Masih Agu Kasmir, Gustavo Fabian Lopez, Zainal Ikhwan.
Mustafiz Fahrudin. Zulham Zamrun diamankan oleh Leo Saputra. 5 menit terakhir. Balik Gustavo Fabian Lopez. Sundulan tadi. Ya, kesempatan tadi di menit akhir didapatkan oleh Persela melalui heading dari Jimmy Sparno tadi. Ilham, Aliudin. Kita lihat masih Ilham berusaha melewati Dedi Indra. Masih Ilham. Eric Bayebi. Greg Nokolo. Oh. Ya, tidak terlalu banyak terlihat peran dari Greg di babak kedua ini. Instruksi dari pelatih Rahmat Darmawan di sisa pertandingan. Zulham Zamrun. Ya, kita lihat coach RD sudah keluar dari benchnya untuk memberikan instruksi kepada pemain-pemainnya di menit akhir ini. Tentunya juga satu hasil yang tidak terlalu mengecewakan bagi Persija dengan poin 1 bermain di kandang lawan. Namun memang di pertandingan selanjutnya akan lebih penting lagi apabila bermain sebagai tuan rumah. Paling tidak poin 3 harus didapatkan. Dua menit terakhir di waktu normal. Persela Lamongan 0, Persija Jakarta 0. Dan kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas sudah diganti oleh Aliudin di sisa pertandingan. Juga asisten manajer Ferry Indra Sarif. Sekali lagi, apabila memang skor berakhir imbang dengan skor 0-0, buat Persija Jakarta berhasil menggeser Arema Indonesia karena mereka memiliki poin sama 46 dari hasil 26 kali bertanding. Begitu juga dengan Semen Padang. Hanya masalah agregat gol saja yang akan membuat posisi kedua tim ini atau ketiga tim ini berbeda. Sepak pojok. Aliudin. Garan dari Zainal Ihwan. Ya, agak sedikit terlambat tadi Najamudin untuk meniup peluitnya. Ya, kita lihat bagaimana protes dari bench official Persija. Olivia Makor, saat-saat krusial ini. Menit terakhir di waktu normal. Laga Persela Lamongan menghadapi Persija Jakarta. Ini merupakan pertandingan yang ke-25 bagi tim Persela Lamongan dan juga pertandingan ke-26 bagi Persija Jakarta. Dan di musim ini kedua tim atau juga tim-tim yang berlaga di Jarum Indonesia Super League adalah harus menyelesaikan 28 kali pertandingan. Zulham Zamrun. Ya,
Ya, sebuah peluang kali ini dari Hendro Siswanto. Kembali masih ada Amrizal. Masih Amrizal. Ya, cukup terbuka kita di sini lihat. 4 melawan 3 pemain dari Persija, 4 pemain Persela, cukup rapat. Oh. Kita lihat bagaimana konsentrasi dari lini pertahanan Persela cukup baik. Wow, Zulham Zamron kali ini. Cukup bahaya sekali kita lihat di sini bagaimana Zulham Zamrun masih mampu melakukan kontrol dengan dadanya dalam kotak penalti. Kelihatannya semakin sulit bagi kedua tim untuk bisa mencuri gol di 1 menit, tidak sampai 1 menit akhir dari babak kedua ini. Kembali Greg Nokolo. Waktu injury time. Ya. Pergantian pemain dari Persija Jakarta. Ya, Agus Indra masuk 24, masuk di sisa waktu ini menggantikan Erik Bayemi. Kurniawan. Menit babak kedua.